Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar bahwa banyak warga kehilangan uang secara misterius. Anehnya, uang itu hilang setelah mereka berniat bersedekah. Ada yang sudah menyisihkan koin di saku, tapi tiba-tiba jatuh entah kemana. Ada yang menyimpan uang di meja untuk diberikan kepada fakir miskin, tapi hilang sebelum sempat diberikan. Warga pun resah. Akhirnya mereka mengadu kepada khalifah yang bijaksana, Harun ar-Rasyid. "Wahai Amirul Mukminin, ini pasti perbuatan pencuri yang licik. Ia mencuri sedekah kami sebelum sampai kepada yang berhak." Khalifah pun berpikir keras, siapakah yang tega mencuri niat baik orang-orang? Lalu seseorang berkata, "Mengapa tidak memanggil Abu Nawas? Bukankah ia sering menemukan jawaban dengan cara yang tak biasa?" Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana dan senyum khasnya. "Wahai Khalifah, apa yang membuat Baghdad seramai ini?" tanyanya santai. Khalifah menjelaskan semuanya. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Baik, izinkan hamba menyelidiki, tapi hamba butuh 1 hari." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar sambil berteriak lantang. "Wahai warga Baghdad, barang siapa merasa kehilangan sedekahnya, datanglah besok pagi ke istana. Bawalah niat sedekahmu yang baru." Warga kebingungan, bagaimana mungkin membawa niat? Namun rasa penasaran membuat mereka datang juga. Keesokan paginya, halaman istana penuh sesak. Abu Nawas berdiri di samping khalifah. "Sekarang," kata Abu Nawas, "siapa yang kemarin kehilangan sedekahnya?" Banyak tangan terangkat. "Baik," lanjutnya, "hari ini keluarkan uang yang hendak kalian sedekahkan. Pegang di tangan kalian." Semua orang mengeluarkan koin dan uang. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang, sebelum kalian membelikannya kepada fakir miskin yang sudah hamba siapkan di sini, mari kita periksa niatnya." Warga saling pandang. "Siapa yang bersedekah agar dipuji orang?" tanya Abu Nawas. Beberapa orang tertunduk. "Siapa yang bersedekah agar disebut dermawan?" Beberapa tangan perlahan turun. "Siapa yang bersedekah sambil berharap orang lain tahu?" Suasana hening. Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai Khalifah, pencurinya sudah ketemu." Semua orang terkejut. "Di mana?" Abu Nawas menunjuk dada masing-masing. Pencuri itu adalah ria yang bersembunyi di hati. Ia mencuri pahala sebelum sedekah itu sampai kepada Allah. Suasana semakin sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Sedekah yang hilang bukan karena tangan pencuri, tapi karena niat yang bocor. Uang mungkin masih di tangan, tapi pahala sudah terbang." Seorang pria bertanya, "Lalu bagaimana agar tidak hilang lagi?" Abu Nawas menjawab, "Bersedekahlah seolah-olah hanya Allah yang tahu. Jika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Jika hati ingin dipuji, lawanlah dengan mengingat bahwa pujian manusia tak menambah rezeki dan tak memperpanjang umur." Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum bangga. "Wahai Abu Nawas, engkau benar. Masalahnya bukan pada pencuri di luar, tapi pada penyakit di dalam." Abu Nawas menambahkan dengan nada bercanda, "Kalau memang ada pencuri yang mencuri sedekah, pasti dia orang paling kaya di Baghdad, karena setiap hari mencuri pahala orang." Orang-orang tertawa kecil, tapi tawa itu bercampur rasa malu. Hari itu, warga Baghdad belajar satu hal. Tidak semua kehilangan terlihat oleh mata. Ada kehilangan yang terjadi sebelum perbuatan itu selesai. Ada amal yang tampak besar di hadapan manusia, tapi kosong di sisi Allah. Sebelum bubar, Abu Nawas berkata pelan, "Ingatlah, yang sampai kepada Allah bukan jumlahnya, tapi keikhlasannya." Sejak hari itu, warga Baghdad lebih berhati-hati menjaga niat. Mereka mulai bersedekah diam-diam. Tak lagi sibuk mengabarkan kebaikan mereka. Dan anehnya, tak ada lagi sedekah yang hilang. Karena kini mereka tahu, cara terbaik menjaga amal adalah menyembunyikannya dari pujian manusia dan mempersembahkannya hanya kepada Allah.